Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana Bapak Ibu-ibu? Kabarnya sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih semangat buat belajar nih. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, sebelum kita mulai, maka kita bacakan suratul Fatihah untuk kakak kandung dari teman kita, Ibu Dian Santi. Hari ini telah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakak dari teman kita ya, Ibu Dian Santi. Semoga almarhum diampuni dosanya, dimaafkan kesalahannya, diterima amal ibadahnya, dan tentunya ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisinya. Oleh karenanya, mari kita bacakan suratul Fatihah untuk almarhum ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ij'al quburahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahu hufratan min hufratin nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Ibu-ibu. Nah, sekarang kita belajar nih. Tuh. Kita belajar. Oke. Kita belajar. Pelajaran kita sampai isim-isim yang mansub, kalau masih ingat. Kayak kan? Gimana Bu Lina, isim mansub? Bu Rian, Bu Dini, Bu Tri. Isim-isim yang mansub itu apa? Lupa lah pokoknya. Maf'ul bih. Terus apa lagi? Maf'ul bih. Terus? Khabar-kana. Terus? Isimina. Terus? Maf'ul mutlak. Iya, terus? Maf'ul yajlih. Iya, terus? Maf'ul ma'ah. Tamyiz. Menada isim la. Iya, baik. Mustasna. Mustasna sama musana suka ke ini ya. Mustasna. Iya, sama mustasna sama musana suka ke keliru. Nah, itu dia bukan adik kakak itu. Cuma tetangga aja. Kalau musana itu di blok C. Udah begitu beda kampung. Kalau dia bulan kapal mustasna tuh. Baik. Saya yang ketinggalan isim ini. Isim ina. Baik, kita lihat apa sekarang kita masuk ke isim mansub berikutnya. Di situ sesuai dengan urutan itu apa? 6. Ya, yang yajlih. Maf'ul yajlih. Maf'ul yajlih. Maf'ul yajlih itu apa? Sebelum ke maf'ul yajlih kita ke hal dulu deh yang lebih gampang. Saya rasa lebih gampang dipahami. Isim mansub. Isim mansub. Mansub yang keberapa nih, Mbak? Isim mansub. Yang keberapa?
Yang ke-6 sekarang. Nah, masuk ke Iya, Iriali. itu maf'ul ajli. Ya, jeli. Maf'ul Di buku kita maf'ul ajli ya, Bu. Iya. Maf'ul ajli. Baik, kalau seperti itu. Jadi bingung saya, Ustaz bilang 6. Oh, yang 6. Yang ketujuhnya apa? Mal'ul Yang ma'ah. ketujuhnya ma'ah. Heeh. Maf'ul ma'ah. Terus halnya 8. 8. 9 tamyiz. Baik. Tapi sebelum ke itu nggak apa-apa kita ini dulu yang hal yang ke berikutnya yang ke-6 itu adalah hal. Kelihatan ya Bu di layar? Yang ke-6 jadinya bukan maf'ul. Kan yang ke-8 Ustaz hal. Tapi untuk penjelasannya kita dahulukan aja nggak apa-apa. Karena ini lebih gampang dicerna untuk Ibu. Oh. Begitu. Ya, lebih mudah. Ditukar dulu. Nggak apa-apa, cuma di skip nomor begitu aja nggak apa-apa penjelasan. Nomor 6 begitu, nggak usah dihapus. Oke. Urutan itu nggak mesti sama ya. Ini saya menjelaskannya berdasarkan tingkat kesulitannya dulu. Jadi tingkat kesulitan 6 ini. Jadi sekarang hal. Ya. Hal itu adalah isim mansub nakirah yang fungsinya sebagai penjelas hal adalah isim mansub nakirah yang fungsinya sebagai penjelas keadaan. Saat peristiwa terjadi. Hal terbentuk dari kata sifat. Sedangkan sifat itu ada 5. Ini definisi dulu nih. Hal itu isim mansub nakiro tahu nakiro? Nakiro tahu? Tanwin. Iya, berarti harus tanwin. Isim mansub nakiro yang fungsinya sebagai penjelas keadaan saat peristiwa itu terjadi. Jadi isim mansub nakiro yang fungsinya sebagai penjelas keadaan atau kondisi lah, atau kondisi
pelaku saat peristiwa terjadi. Nih, saya kasih contoh. Ali makan dalam keadaan berdiri. Atau bahasa sederhananya, Ali makan berdiri. Kan sering kita dengar tuh. Ya. Ali makan berdiri. Yang makan siapa? Ali. Ali. Terus yang makannya dalam keadaan berdiri siapa? Ali juga. Ali. Jadi hal ini menjelaskan pelakunya, keadaan pelaku saat peristiwa itu terjadi. Jadi dua peristiwa gitu Ustaz ya. Peristiwanya tetap satu, tapi keadaannya berbeda-beda. Misalnya ada orang begini, coba nih. Burian datang dalam keadaan tersenyum. Karena ada orang datang cemberut aja. Burian datang cemberut aja. Jadi kalau ini Burian datang dalam keadaan tersenyum. Anak itu bangun tidur dalam keadaan menangis. Bisa dipaham sampai sini, Bu? Ya. Ya. Jadi yang dijelaskan keadaannya siapa? Anak. Pelakunya kan. Yang bangun tidur siapa? Anak. Anak. Yang nangis siapa? Anak. Anak. Keadaannya saat itu. Coba pahami baik-baik. Gimana Bu Lina, Bu Dini? Berarti ada dua kejadian gitu ya Ustaz ya? Kejadiannya tetap satu, tapi keadaan si pelakunya itu loh, bagaimana? Kan dia bangun. Jadi bersamaan Ustaz. Dia bangun tidur nih. Bangun habis gitu nangis. Bukan habis itu nangis, dalam keadaan nangis. Dalam keadaan nangis. Bangun tidur dan nangis. Makan sambil kali ya? Nah, kalau bahasa Indonesia sambil, benar. Oh iya. Bisa. Saya agak. Bahasa Indonesia Tidur sambil menangis misalnya gitu. Boleh. Okay. Gitu. Dipanggil nih. Fatimah, panggil ibu. Fatimah datang dalam keadaan cemberut. Datang, peristiwanya apa? Datang. Bagaimana si Fatimah itu waktu datang menghadapi? Sambil cemberut. Nah, sambil cemberut. Itulah hal tuh namanya dalam bahasa Arab. Ya. Paham? Tapi dia kata sifat ya. Kata sifat ya. Oleh karenanya dia terbentuk dari sifat. Kalau sudah paham definisi itu, lalu kita ambil contoh. Nih. Ambil contoh. Ya al-waladu apa ini? Ya. Apa nih? Ja al-waladu. Datang. Yang datang siapa? Ja al-waladu. Anak datang.
bakian. Datanglah anu. Ja'a al-waladu bakian. Apa artinya nih? Bakian apa? Bakian itu menangis. Oh. Sambil menangis. Ja'a fi'il, betul? Ya. Maka kita bisa bilang ja'a itu fi'il. Fi'il. Terus ada fa'il. Fa'ilnya mana fa'il? Laku. Ya fa'ilnya mana? Al-walad. Terus Bakian. bakiannya sebagai Hal. ha. Ja'a al-waladu bakian. Ini jika diterjemahkan anak itu datang dalam keadaan menangis atau sambil menangis gitu. Itu di mana tuh pagi-pagi? Dan nasi, anak roti lewat lagi. Nah itu hal itu selalu nakiroh ya belakangnya ya. Iya tuh, nakiro. Gimana yang sebagai ini? Perhatikan, bagian nakiro bukan? Halo? Nakiro tidak. Halo? Tawan banget di Halimnya ini ya. Pesawat. Ada pesawat lewat tadi. Gak apa-apa, pesawat lewat. Yang penting jangan turun. Bakian itu hal. Anak itu datang, kok dating? Dia wajib mansub, nggak boleh. Kita bilang ja'a al-waladu bakiyun. Boleh nggak? Nggak boleh. Nah, saya kasih contoh lagi. Contoh kedua. Contoh. Nah, ini lihat. Kharaja apa nih kharaja? Kharaja al-waladu. Kharaja itu artinya keluar. Kharaja
keluar dari kharaja min bait min madrasah lah. Kharaja al waladu minal madrasati. Khaifun. Apa artinya khaifun? Takut. Anak itu loh. Al-walad. Kharaja at-talibu minal madrasati khaifun. Siswa itu keluar dari sekolah dalam keadaan takut. Mana fi'il? Halo? Buria? Ada? Tolibu. Fi'il. Kharaja. Failnya? Tolibu. Ya. Halnya mana halnya? Halnya itu khaifan. Khaifan. Jadi wajib mansub dia. Siswa itu keluar dari sekolah dalam keadaan takut. Mungkin trauma dia habis dijewer sama gurunya. Saat dia keluar itulah tuh. Pertanyaan sekarang, kalau hal itu dari kata sifat, bagaimana kita mengetahui sifat? Kan gitu ya, Bu. Hal kan terbentuk dari sifat. Hal terbentuk dari sifat. Sifat dalam bahasa Arab ada 5 macam. Hal terbentuk dari sifat. Sedangkan sifat dalam bahasa Arab ada 5 macam. Pertama, ini ada hubungannya dengan sorof nih. Sifat itu ada hubungannya dengan sorof.
Yang pertama isim fa'il. Pertama isim baik. Yang pertama isim fa'il. Isim fa'il. Isim fa'il. Itu ada berapa kolom, Ustaz? Macam-macam sifat ada berapa kolom? Ada 5. Isim fa'il. Wazannya apa wazannya? Sorob. Bagaimana Bu Rian? Fa'ala, Fa'ilun. fa'ilun. Iya. Fa'ilun. Kalau sulasi mujarad wazannya fa'ilun. Maf'ulun gitu. Fa'ilun. Fa'ilun. Kemudian juga boleh juga wazannya muf'ilun. Fa'ilun, muf'ilun. Contoh nih. Fa'ilun. Misalnya apa? Nangis, apa nangis tadi? Baki, Bakia. baki, bakiyun. Bakiun. Fa'ilun, maf'ulun. Baki. Maksudnya maf'ulun tuh, Ustaz. Kok maf'ulun sih? Kok muf'ilun? Dari mana muf'ilun? Nah, wazannya ini kalau wazan sulasi mujarrad fa'ilun. Kalau wazan sulasi mazid salah satu contohnya muf'ilun. Bakiyun. Kan yang kita ketahui wazan isim fa'il hanya fa'ilun saja kan? Fa'ala yakunu fa'lan fa'ilun gitu kan? Iya. Dalam ilmu sorof. Tapi selain itu sebenarnya wazan untuk isim fa'il banyak. Ah, Mujarad kita udah belajar kan? belum, ya udah selesai ya. Bukan, kok enggak, Mazid yang belum. kok maf'ilun kok lain sih, bukan maf'ulun gitu. Itu mah isim maf'ul. Dan kita bilang Gimana sih Ustaz? Ini. gini. Coba perhatikan. Wazan isim fa'il. Wazan isim fa'il. Oke.
pada fiil sulasi mujarrad itu wazannya fa'ilun. Betul? Betul tidak? Fa'ilun. Yang kita pelajari itu isim tasrif itu tiap hari Rabu itu udah selesai malah fa'ilun. Tapi maf'ilun enggak, muf'ilun enggak. Nah, adapun wazan muf'ilun untuk isim fa'il memang di pelajaran hari Rabu belum disampaikan. Karena ini pembahasan fi'il sulasi mazid. Tapi demi kepentingan hal sifat maka saya ambil aja contohnya. Contoh wazan isim fa'il dari sulasi mazid muf'ilun. Jadi yang selama ini kita ketahui isim fa'il kan rumusnya cuma fa'ilun saja ya Bu. Ya kan? Maf'ulun. Yang Ibu ketahui kan wazan isim fa'il itu kan cuma Ilun. fa'ilun gitu kan. Maf'ulun. Itu di tingkat dasar. Makanya sedikit saya bongkar sedikit. Selain itu ada lagi, ada muf'ilun, contohnya muslimun. Nah, ya gitu. Ilun yang mazid ya Ustaz. Ini berarti Mazid. sama. Ustaz, fa'ilun itu sama muf'ilun. Ya, dia sama-sama bentuk isim fa'il. Satu mazid. Ini fa'il cuman dia muf'ilun mujarrad gitu. Iya, yang satah, yang fa'ilun itu mujarrad, yang muf'ilun itu mazid. Gitu. Kan kita kalau hari Rabu belum sampai mazid. Mujarrad. Ini mazhul nih yang muf'ilun. Bukan majhul, mazid. Mazid. Pantesin bingung. Apa? Yang penting dia dalam keadaan tabel dalam keadaan apa nih? Tabelnya. Wazan yang mujarrad itu yang maf'ulun tuh masuknya bukan wazan kalau gitu. Kan dia isim fa'il, habis gitu kan maf'ulun kan. Berarti dia bukan masuk di hal Ustaz kalau yang maf'ulun. Masuk. Mana contohnya wazannya? Belum, ini kan begini. Nih ya. Tulisin dong Ustaz itu mazid mujarrad biar nggak lupa. Gue mau Nggak mau Ustaz mah gitu sombong. Paksain. Ustaz mah gitu deh sama ke rumah Bu Aminah jadi nggak? Hah? Ke rumah Bu Aminah jadi nggak? Insya Allah ngumpul di rumah Pak UU. Saya nggak bisa datang ya Bu. Soalnya saya di rumah ini ada acara. Oh, nggak tahu kan Bu Aminah? Tahu, udah tahu. Ini saya pengen numpang ngaburian kalau mau tadi. Mau jadi. Ngumpul di rumah Pak UU, Ustaz. Iya, tapi saya ini ada ini kedatangan tamu banyak hari ini. Ibu bapak mau kemarin. Dari Marunda ya? Dalam rangka apa ya? Ntar deh jelasin. Baik, isim fa'il. Pokoknya isim fa'il itu wazannya hal ini kan dari sulasi mujarrad nih. Ini dari sulasi. Ini kalau ini dari fi'il dari sulasi mujarrad. Ya. Kalau yang ini dari Mazid. Sulasi mazid. Sulasi mazid. Nah. Baik. Ini selain bakin ada lagi kan banyak contohnya. Jalisun. Apa artinya jalisun? Duduk. Orang yang duduk kan dalam keadaan duduk. Contoh lagi apa? Dohikan. Ya, dohikan, tertawa. Tertawa. Enggak ada itu. Dari mana itu?
Ya udah tahu tambahin itu aja. Masuk. Iya, dohikan. Itu kalau gunanya belajar sorof tuh begitu. Piun. Ustadz mau lahiran ya istrinya ya Ustadz? Enggak Bu, 2 bulan lagi. Kirain mau lahiran. Enggak. 2 bulan lagi itu. Muslimun. Terus mukminun. Mukminun. Tuh, sama enggak? Muf'ilun. Iya sama. Mukhlisun. Sama enggak? Harokatnya maksudnya. Jangan. Iya. Syukur. Dan seterusnya. Gitu. Tapi dia tetap fa'il ya Ustadz. Tetap isim fa'il tuh lihat tuh tabelnya tuh. Jadi isim fa'il yang Ibu ketahui ini kan cuma baru itu kan fa'ilun gitu kan. Ternyata ada lagi. Nanti kita jadikan hal ya nanti. Yang kedua, isim maf'ul. Isim maf'ul Bu, kemudian. Iya. Isim maf'ul itu seperti apa? Rumusnya kalau sulasi mujarad. Maf'ulun. Maf'ulun. Sulasi mujarad. Kalau sulasi mazidnya, ini kan muf'alun nih, muf'alun dia. Sulasi mazid. Muf'alun, fathah dia. Kita ambil contoh. Maf'ulun. Maf'ulun, muf'alun. Oh yang ini patah yang tadi kasroh. Iya, contohnya muslamun. Bukan. Contohnya misalnya dipukul, apa bahasa Arabnya? Doroba. Mabrubun. Sama enggak tuh? Dulu ya sama. Mabrubun. Mansurun. Satu lagi. Masmuun. Maf'ulun mah biasa ya. Kita Iya udah kan? tahu. Berarti mujarad, Ibu udah tahu. Yang mazid muf'alun. Contohnya muf'alun apa? Misalnya mudkhalun. Mudkhalun. Terus
Mukh. Rajin. Oke. Harus sesuaikan harokatnya ya, harokat. Jangan hurufnya. Terus yang ketiga, isim tafdil. Isim tafdil. Ismu tafdil. Wazannya af'alu. Contohnya afdalu. Malu. Ahsan. Ini isim tafdil. Pernah dengar isim tafdil? Belum. Tafdil itu perbandingan isim yang lebih. Contohnya cantik lebih cantik, pintar lebih pintar, paling pintar. Cantik itu jamil, jamilah. Kalau lebih cantik ajmal. Utama itu fadilun. Tapi kalau lebih utama afdalu. Pernah dengar kata istilah afdalu? Gitu. Kemudian ada namanya sifat mubalaghah. Mubalaghah. Mubalaghah itu berlebihan. Ustadz, ini jadi begini ya. Misalkan ada kata-kata yang dicontoh itu bisa kita sebutin, oh berarti itu isim tafdil, oh berarti itu isim. Nanti fungsinya dia bisa sebagai hal, kita buat hal. Ini kan prosesnya nih, proses pembuatan hal ya. Ntar kita Tapi buat. dia adanya cuma di hal doang, apa gimana sih? Jadi hal itu terbentuk dari ini dia. Tidak hanya di hal aja.
Sifat mubalaghah. Ini contohnya nih. Alimun. Apa artinya alimun? Wazannya, salah satu wazannya. Salah satu dia sifatnya simai. Contoh wazannya fa'ilun. Ini salah satu contohnya nih. Fa'ilun, contohnya alimun. Apa lagi, Bu? Hakimun. Terus Ali Samiun. Kemudian yang kelima sifat musabbahah. Musabbahatun. Sifat musabbahah. Sifat musabbahah itu dia tidak ada polanya. Ingat gak wazan yang kelima dari fi'il sulasi mujarrad? Ingat gak? Halo? Wazan kelima dari fi'il sulasi mujarrad. Coba cek. Dia kan tidak ada isim fa'ilnya tuh. Bagi yang sudah belajar sorof. Adanya sifat musabbahah. Dan sifat musabbahah itu sifatnya simai. Maka di sini kita kasih keterangan. Salah satu contohnya begini. Yang satu itu dia. Contohnya Jamula jamilun. ya jabanun. Fu'alun. Tujuannya fu'alun. Dia juga bisa berwazan fa'ilun. Contohnya jamilun. Jamilun katsirun. Kok kecoret sih? Handphone baru nih. Dah, apa sih Sat? Saya nggak punya penghapus, pinjam sama Pak U. Begini tuh. Paham sampai sini? Fa'alun, fa'ilun. Yang terpenting paham ini. Jadi gini, Bu. Hal itu, cara membuat hal
Ibu harus tahu sifat. Disulang lagi. Cara membuat hal. Ibu harus tahu sifat. Sementara sifat itu ada 5 macam dalam bahasa Arab. Ada namanya isim fa'il, ada isim maf'ul, ada isim tafdil, ada sifat mubalaghah, ada juga sifat musabbahah. Ada 5. Nah, 1 sampai 5 ini Ibu bisa menjadikan dia sebagai hal. Caranya dibuat mansub saja nih. Misalnya dari isim fa'il ya. Bakiyun fa'ilun menjadi kalau dibuat mansub menjadi bakian. Jalisun menjadi Jalisan. jalisan. Dohikun menjadi Dohikan. Nah, begitu. Cara membuat hal itu seperti itu. Jadi ada hubungannya dengan sorof. Misalnya lagi sami'un menjadi sami'an. Sinnya panjang. Doribun. Iya. Begitu. Berarti Tinggal- dia asalnya ma'ruf ya. Asalnya doma ya Ustaz. Marfu lah semua isim. Marfu, semua isim marfu. Jadi kalau kita membuat hal tinggal difatahin gitu. Betul. Oh, bagus. Gitu. Muslimun menjadi Musliman. Mukminun menjadi Mukminan. mukminan. Mukhlisun menjadi mukhlisun menjadi mukhlisan. Itu. Sekarang madrubun menjadi madruban. Mansurun menjadi mansurun. Mudkhalun menjadi mudkhalan. Mukhrajun menjadi itu aja tinggal jadiin mansub. Afdolu menjadi. Nah, kalau yang ini yang isim tabdil dia hanya cukup fathah saja, nggak boleh an. Menjadi afdolu menjadi afdola gitu, karena dia isim ghair munsharif ya. Afdolu menjadi afdola. Ajmalu menjadi Malah. ahsanu menjadi ahsana. Akbaru menjadi akbara. Oke. Sekarang alimun menjadi aliman. Pokoknya kalau dia di itu waktu marfu domatain berarti bisa menjadi fathatain. Alimun menjadi aliman. Hakimun menjadi hakiman. Sami'un menjadi sami'an. Itu begitu, Bu. Tapi kalau yang tadi afdolu memang di sini enggak ada, bukan afdolun, berarti ada afdola gitu. Jabanun menjadi jabanan. Jamilun menjadi jamilan. Katsirun menjadi katsiron. Qalilun menjadi qalilan. Inilah nih dapur atau cara membuat hal. Jadi hal itu terbentuk dari 5 macam ini. Tergantung deh kita pemakaiannya gimana gitu. Contoh di atas ini, ja'a al-waladu bakian. Bakian kan hal nih ya, Bu. Mansub. Kalau kita mau tanya, bakian itu dia terbentuk dari sifat. Iya, sifat yang mana di antara 5? Bakian. Sifat yang pertama, sifat namanya isim
Isim fa'il. Silakan kalau masih bingung. Coba boleh lihat itu ya Ustaz. Apanya? Tabelnya yang tadi. Tabel sifatnya. Apanya? Lihat tabel sifatnya. Oh, Yang 5 macam tadi itu. Boleh. Nah. Lalu ya, Bu. Ini dia. Dan biasanya hal yang sering muncul itu dari isim fa'il dan isim maf'ul biasanya. Yang paling sering. Nomor 1 dan nomor 2. Silakan, Bu Dini sampai sini paham? Baik. Sudah nih. Oh, dulu bentar, saya screenshot dulu. Oke. Ya, udah. Sudah. Iya, udah. Yang fa'ilun berarti ada 2 ya? Isim fa'il. Kan yang sifat pembalago sama sifat musyabbahah. Ini fa'ilun juga dua-duanya berarti ya? Nah, sekilas sama ya, Bu? Iya. Wazan memang sama. Sifat mubalaghah dan sifat musyabah. Fa'ilun, ada juga sifat musyabah fa'ilun. Kok sama, Ustaz? Sama. Titik perbedaannya ini, Bu. Kalau alima, ini ya perbedaannya ya, untuk membedakan ya, kita ambil kata alima ya. Alima. Alima ya lamu. Tuh. Alima itu artinya apa, Bu? Tahu. Hah? Alif mengetahui ya? Mengetahui. Tahu. Perbuatan tidak itu? Perbuatan. Perbuatan. Kata kerja yang mananya perbuatan, betul? Iya. Sekarang jamula yajmulu. Jamula ini artinya apa? Sama-sama fi'il nih. Jamula ini artinya cantik. Bagus. Atau indah. Ini sama-sama fi'il ya, Bu? Ini sama-sama fi'il dia ini. Alima mengetahui. Biar bisa bedakan nih. Mana ya? Mengetahui. Mengetahui. Sama nih fi'il. Buktinya dia ada fi'il mudhari'nya. Jamula artinya bagus. Bagus. Indah. Cantik. Kok artinya seperti kata sifat, Ustaz? Nah, inilah bahasa Arab. Ada kata kerja, ada fi'il ya, yang maknanya kata kerja kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab. Inilah dia, jamula yajmulu. Jamula fi'il, Ustaz. Fi'il, kok artinya kata sifat? Iya. Kan beda nih, Bu.
Yang satu mafiil, sama-sama fiil kan? Alima, ya'lamu, jamula, yajmalu, sama-sama fiil, betul? Iya. Oh, betul, sama-sama fiil. Tapi fiil yang pertama ini dia dari perbuatan. Ya, di sini perbuatan. Perbuatan. Kalau yang di sini Sifat. maknanya gitu kan? Kalau sama-sama fiil, sama-sama fiil. Nah, kalau ini nih, kalau ini jamula ya jamulu nih gini. Yang ini isim fa'ilnya apa nih? Isim fa'ilnya Alimun. isim fa'ilnya gitu kan? Ya. Alimun. Maka ini isim fa'il tadi alimun. Alimun dibentuk menjadi fa'ilun. Alimun. Ya, dibuat wazan ali apa tadi? Fa'ilun. Alim. Fa'ilun menjadi gimana? Alimun. Alimun. Nah, Iya, pakai ya. iya betul menjadi alimun. Alimun. Ya. Sementara yang ini jamula yajmulu dia tidak ada bentuk isim fa'ilnya, Bu. Tidak ada bentuk isim fa'ilnya. Artinya nol di sini. Isim fa'ilnya nol. Tidak ada isim fa'il, tidak ada. Dia adanya sifat musabbahah. Jamilun. Bisa dipaham sampai sini? Halo? Bingung ya, Bu? Bingung sedikit nggak apa-apa lah. Karena ini berkaitan dengan sorof. Jadi gini. Iya, nggak apa-apa, Ustaz. Alima ya'lamu alimun. Memang sih sama kok fa'ilun enggak. Kalau alimun itu perubahan bentuk dari alimun. Sementara jamilun dia bukan perubahan bentuk dari jamilun, bukan. Paham sampai sini? Ustadz, Iya. tanya dong. Boleh. Apakah setiap perbuatan itu selalu ada fa'il? Selalu perbuatan harus ada fa'il. Iya. Ya, berarti sifatnya selalu nggak ada fa'ilnya dong berarti. Musabah Saya langsung cantik. musabah. Saya cantik. Fa'ilnya mana? Saya cantik. Kan dia nggak ada fa'ilnya kan? Cantik, jamilun. Ada. Yang cantik siapa? Boleh mubtada khobar boleh. Anak jamilun, jamilatun. Kalau pakai fi'il fa'il jamul tuh. Tuh. Bisa dipaham. Nah, itu bicara sorof lah itu. Nah, ini maksud saya, Ibu, proses seperti ini, yang 5 ini, oh ternyata hal itu dari sifat. Sifat itu ada 5. Tapi yang sering muncul ini, yang sering muncul sebagai hal itu adalah yang ini nih. Kita kasih warna grey. Hah? Udah kelihatan? Halo, Bu.
Ya, Tuh. udah. Adapun isim tafdil, isim sifat mubalaghah dan sifat musyabahah, kalau hari ini masih bingung nggak apa-apa lah. Oke. Karena ini berkaitan sangat erat dengan sorok. Oke, kita batasi dulu sampai sini. Karena yang sering muncul sebagai hal itu adalah yang dua ini nih. Tuh. Yakin, jalis. Halo? Paham nggak sampai sini? Ya, yang 1 sampai 2 tuh ya lebih sering muncul emang dibanding Iya. yang 3 Kan sampai 5. logikanya kan sering muncul ya, Bu. Dari terjemahannya juga sering muncul kan? Mhm. Misalnya nih, kemudian Ustaz, ke atas sedikit Ustaz. kemudian nulisnya mah nggak usah terlalu ini ya, Bu. Kalaupun ketinggalan nggak apa-apa, nanti kita ini. Yang terpenting itu pahamnya tadi. Misalnya, Burian datang lambat. Burian datang terlambat. Itu kan sama seperti Burian datang dalam keadaan terlambat. Fiilnya mana fiilnya? Halo? Gimana Ustaz? Wah, nggak fokus berarti. Nggak, tadi lagi ke belakang sebentar. Gimana Ustaz? Pantes. Yang Sekarang 5. kita buat contoh masing-masing ya. Contoh. Oh. Contoh hal dalam tabel. Benar tadi. Ini kita buat contoh. Ini al-jumlah. Al-jumlah. Ini kalimat. Al-jumalu. Di sini halnya. Nah. Contohnya nih. Akulu, apanya akulu? Akala. Makan. Iya, kau makan aja. Tahu. Yalah. Akala. Ali. Aliyun. Goda. Apanya goda? Makan siang. Wih, apa ya? Akala aliyun al-goda. Ali makan siang. Jalisan. Sambil duduk. Tuh. Bagaimana menerjemahkannya nih? Ali makan siang sambil duduk. Gitu. Ali makan siang Sambil duduk. Dalam atau dalam keadaan duduk. keadaan Sambal. Sambil
Duduk. Jadi Ali makannya duduk atau berdiri? Duduk. Duduk. Berdiri nggak boleh lah. Makan masa Hmm. berdiri. Yang duduk itu Ali atau siangnya? Ali. Alinya. Maka halnya mana halnya? Hanya Ya. jalisan. Iya, di sini tulis jalisan. Bagus. Ini kata kerja yang seperti sifat. Adaan. Keadaan. Akala Aliun al-goda jalisan. Ali makan sambil Duduk. duduk. Karena ada orang yang makan sambil Diri. Diri. Pesta. nah, seperti pesta tuh. Kenapa pesta? Antri ngambil piring. Itu kalau begitu boleh nggak sih itu Ustadz kita Makan dalam keadaan berdiri. dari pesta? Adabnya nggak boleh. Adab yang baik, orang makan itu duduk. Tapi kan tempatnya nggak ada, Ustadz. Bangkunya, soalnya tamunya yang diundang 500. Pas itu kursinya cuma 50. 50. Berarti kan Akhirnya gantian, jongkok. Ustadz. Akhirnya jongkok pojokan. Nah, tergantung ibu dah tuh. Ibu mau makan dulu atau nungguin kursi dulu. Oke. Kalau ibu pengen mempertahankan adab makan, ya udahlah nanti aja makannya. Lagi pula juga masih banyak gulingnya, kambing gulingnya kan gitu. Gitu. Saat kalau saya nungguin ntar kursi habis. Kehabisan saya tuh, kagak bagian. Makan. Belum rezeki berarti Ustaz. Ya apa-apa ibu makan sambil dalam keadaan berdiri. Maka saya bilang, saya lihat begitu Burian makan dalam keadaan berdiri. Pakai hal saya ngomongnya. Gak bagus aja makan sambil berdiri. Gak bagus. Cuma kan daripada ibu nanti khawatir ketakut kehabisan, ya udahlah. Makan diaprak di mana begitu. Sebenarnya nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Bukannya nggak boleh, adabnya. Dosa sih enggak. Bukan bicara dosa dan pahala, bukan. Bicaranya pantas dan tidaknya. Gitu. Oleh karenanya panitia itu biasanya tuan rumah menghindari terjadi seperti itu, maka disiapkan kursi-kursi terbaik yang banyak. Gitu. Dia udah mengatur. Ustadz boleh tanya nggak? Boleh. Kalau jalisan itu bukannya kata kerja ya? Kenapa jadi masuk kata sifat ya? Asalnya kan kata kerja, tapi kan dia sudah menjadi isim fa'il. Jadi begini, bagaimana kita mengetahui dia itu bukan lagi kata kerja? Lah kan ada fathatainnya, udah ada. Oh, jadi cirinya gitu dianggap kata Kan isim kan itu, isim kan? Asalnya iya, kalau jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memang seperti kata kerja, iya saya nggak mungkiri. Tapi jadi persepsi. Kalau berarti Ustaz dia kan fa'ilnya jalisun. Terus diganti hal jadi jalisan. Bukan fa'ilnya. Hah? Kalau bedakan fa'il dengan isim fa'il beda. Jadi gimana? Ada isim fa'il, ada fa'il. Iya fa'il. Fa'ilnya mana nih? Akala aliyun al-goda jalisan. Maksudnya yang menjadi fa'il itu aliyun atau jalisan. Oh berarti ini isimnya maksudnya ya Ustaz. Kalau itunya ya aliyun fa'ilnya. Fa'il aliyun. Aliyun. Tapi yang jadi hal yang mana? Jalisun kan isim fa'il. Jalisan. Iya jadi. Karena hal itu terbentuk dari sifat,
Dan salah satu sifat itu adalah isim fa'il. Iya. Jadi bedakan antara fa'il dan isim fa'il, beda. Jangan terjebak. Iya, iya, iya. Oke? Ya kan itu Terus berarti- isim fa'ilnya kan jalisun Ustaz. Karena Bukan. dia jadi hal jadi gitu gimana sih? Fa'ilnya tetap aliyun. Aliyun. Fa'il wajib marfu. Ingat. Ya. Oke? Terus yang dimaksud tadi Ustaz bilang tadi contoh kayak alimun, ali itu gimana? Itu kan sama. Itu cara membuat hal. Iya maksudnya begitu Ustaz cara membuat hal gitu kan? Cara Dari membuat jalisun hal itu. itu ada 5 caranya. Ya kan? Yang pertama dia terbentuk dari isim fa'il. Isim fa'il loh ya, ada isimnya, jangan lupa. Iya, iya isim Bedakan fa'il dengan isim fa'il, beda. Iya. Halo? Iya, iya, iya. Oke. Kalau isim fa'il hubungannya dengan Torop. sorof. Beda antara fa'il dengan isim fa'il. Kan saya bilang isim fa'il. Wah, jalisan itu dia hal. Apa buktinya hal? Oh, dia mansub, nakiroh, dan terbentuk dari isim fa'il. Itu aja. Isim fa'il, fa'ilun gitu kan? Ya, terbentuk. Dia hanya terbentuk gitu. Kan kita ambil contoh lagi nih. Ya kan? Soalnya contohnya gini. Aduh. Contoh lagi misalnya contohnya begini. Ja'a al-waladu Hadoro. man mansuran. Coba perhatikan. Ja'a al-wadu Bagaimana mengartikan ini? mansururon. Mansururon ya. Aduh, kecil banget. Bagaimana mengartikan? Anak itu Anak itu datang mansuron apa Ustaz? dalam keadaan ditolong. Oh, dalam keadaan Itu berarti pakai sifat yang keberapa? Mana halnya? Maf'ulun ya? Ini mansuron. Halnya, saya mau tanya halnya Mansuron. mansuron. Kenapa dia ditolong? Karena dia apa? Dia nggak bisa jalan, jadi dia datangnya itu ditolong, gitu maksudnya. Ja'a al-waladu mansuron. Anak itu datang dalam keadaan ditolong. Maksudnya dia nggak datang sendiri, dibantu dengan bantuan orang. Pertanyaannya halnya mah mansuron, mansub tidak? Iya. Mansub. Nakirah? Nakirah? Iya. Nakirah. Kalau mau kita tanyakan, mansurun itu adalah hal terbentuk dari sifat, ya kan? Ya kan? Ya. Sifat yang mana di antara 5 tadi? Isim maf'ulun. Nah, Maf'ul. isim Ulun. maf'ul. Tahunya dari mana? Dari wajah. Dari wazan. Berarti kan sinkron antara sorof dan nahu. Itu makanya yang saya bilang sangat terkait.
Ayo silakan tanya. Lihat wajah-wajah bingung masalahnya. Oh, yang Berarti Ustaz, kalau kita bikin kalimat hadoro Zaidun demikan. Berarti Ya, Zaid Zaid hadir dalam keadaan tertawa gitu. tertawa senyum dia tuh. Berarti ada fa'ilnya, ada fi'ilnya. Kan ada orang hadir dalam cemberut, keadaan cemberut ada nggak? Banyak. Nggak Apalagi hadir kalau dalam keadaan riang, hadir dalam keadaan sedih, ada nggak? tidur dalam keadaan tersebut. Dalam keadaan ngantuk. Udah boleh. Burian kenapa datang kok sedih begitu? Habis Ustaz, ban mobil saya bocor. Oh. Ada orang. Bu Sri datang ke pesta, kok Bu Sri nggak ceria. Datang ke Marunda harusnya bahagia. Satunya hilang, Bunda. Kira-kira. Ini kok datang dalam keadaan mukanya tegang. Kan begitu. Kenapa? Jadi saya kan bertanya-tanya kalau gitu. Oh. Gak tahunya apa? Sebelum berangkat, ya kan? Kucing kesayangannya hilang. Jadi datang sih dia ke pesta, tapi mukanya itu muka itu cuma. Nah, keadaan seperti itulah yang disebut hal. Hal itu jadi keadaan, Bu. Kalau nulis surat tuh kan, coba yang jadi sekretaris. Apa kalau buat tulisan surat resmi itu? Yang paling atas. Nomor surat. Setelah itu apa? Perihal. Ya, perihal atau hal, ya kan. Ini hal ini, jadi hal dalam ilmu nahu dia wajib mansub. Dan nakirah. Tapi tergantung Nakirah. dari wajahnya ya, keadaannya ya Ustaz. Iya, makanya memahami hal itu kita harus bisa memahami sifat. Memahami sifat itu kita harus bisa memahami 5 itu. Minimal 2 lah. Oh, kalau begitu menjadi penting belajar ilmu sorof. Itu yang saya maksud dulu. Ilmu sorof dan nahu bagaikan kaki kanan dan kaki kiri atau bagaikan bapak dan ibu. Gitu. Begitu. Nyambung. Tapi ibu sendiri yang mutusin. Kalau itu sama lupa mulu hasilnya. Saya belum mengambil contoh dalam Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran lebih mantap lagi contohnya sebenarnya. Telepon. Siap-siap aja. Contoh dalam Al-Quran sambil diapalin. Kita ambil contoh dalam Al-Quran. Sambil ngapal. Sambil ngapalin ayat. Iya, bagus. Coba ibu baca surat apa? Surat An-Nisa 27. Itu ya. Yang pakai ron-ron gitu ya. Buka aja ayatnya. Dari ayatnya yang pakai tayin-tayin Ustaz. gitu. Nakirah. Saya keluar dulu ya, ini nggak ada suara habis terima telepon. Nah, ibu habis nonton dia dah. Keluar masuk lama. lagi ntar, Bu. Ada suara saya nggak? Ada. Dengeran, Ustaz. Kedengeran, Bu. Iya, keluar dulu. Buriannya nggak ini gitu. Nih, kita selesai dulu nih. Ntar sebelah kita anak itu datang. Dating mulu ya. Dalam keadaan ditolong. Keadaan ditolong. Kita ambil contoh dalam Al-Quran.
Surat An-Nisa ayatnya ayat jangan An-Nisa dulu dah, Al-Qasas ayat 21 yang gampang dulu. Mencernanya biar gampang gitu. Sudah terlihat, Bu? Belum. Bentar ya, saya lagi loading cari ayatnya ini dulu. Waalaikumsalam. Ya, kedengeran ya? Iya nih. Salah. Ada tamu tuh kayaknya tuh. Iya. Udah kelihatan, Bu, ayatnya? Belum. Belum ya? Nah, belum lah. Dari tadi masih mansurun. Mansurun. Ada lagi. Nih ayatnya nih. Bobo, kelihatan? Belum. Ayatnya mana? Oh itu. Fakharaja minha khaifan yataraqabu. Qala rabbi najjini minal qaumil zalimin. Ini cerita Musa ceritanya. Maka keluarlah Musa dari kota itu. Minha hanya kembali ke kota. Dengan rasa takut. Menunggu-nunggu. Dengan rasa takut. Tidak hanya takut tapi juga khawatir. Dan Musa berkata, qala Rabbi najjini ya Tuhanku, najjini minal qaumil zalimin. Selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Para apa itu? Halo? Suara apa, Bu? Telepon. Oh, dari Pak Oo. Enggak, bukan. Oh, Ini kebanyakan urusan. luar biasa pembisnis. Nah, ini gini. Mana yang halnya nih? Yang jadi hal yang mana? Selamatkanlah, selamatkanlah aku. Jadi halnya mana? Menunggu-nunggu apa selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Nah, Khawatir, dengan mengkhawatir itu. nah dengan rasa takut, ya kan? Tuh. Dengan khawatir. Takut. Kharaja. Kharaja keluar. Nih halnya nih. Khaifan dong. Khawatir ya? Takut atau khawatir. Oh, Ivan. Ha. Rasa takut.
Artinya maka keluarlah Musa. Musa keluar dari kota itu dalam keadaan takut. Tidak hanya takut, tapi juga menunggu-nunggu. Menunggunya yatarok kobu itu khawatir. Takutnya apa? Dikejar sama orang yang zalim. Ini Musa nih, dikejar-kejar. Ada dalam kota. Kemudian dia mau keluar kota itu. Fakharaja minha khaifan. Maka keluarlah Musa itu dari kota itu dengan rasa takut. Ini Anissa ayat berapa? Ustaz? Anissa ayat 26. Ayat 26. 21 deh. Hah? 21. Coba lihat halnya mana halnya? Itu khaifan. Khaifan. Terbentuk dari isim fa'il atau isim apa toh? Fa'il. Isim? Fa'il. Fa'il. Mansub dia? Masuk. Mansub. Ada mansubnya dengan apa? Apa? Ada mansubnya dengan fathah. Fathah. Iya. Ngapain? Ya, di Quran ada. Fakharaja. Masalah kalau kita bahas ayat Quran itu enggak dalam tinjauan nahwu selalu ada gitu kan. Ini dalam hadis nih. Saya cari contoh yang paling gampang ya, bisa dicerna. Iyalah. Ya taruh. Dalam hadis contohnya begini. La kelihatan, Bu? Ustaz, nanti kan ada kan ya itunya catatannya ini saya Iya, Ibu. ketinggalan tadi tuh. Ibu jangan ngejar mencatat ya. Kerjanya pahamnya. Kalau Catatan kan kalau kan harus juga ada catatannya, Ustaz. betul, tapi maksud saya saat disampaikan kalau ketinggalan mencatat sudah tinggalkan saja. Yang penting paham. Syukur-syukur sih bisa kekejar, tapi kalau nggak kejar nggak apa-apa sih, Bu. Ya, tadi kirim juga catatannya. Tuh, bagaimana mengartikan nih? Ini kata Rasul. La yasrobanna ahadun minkum
qa'iman faman nasiya falyastaqi. Kata Rasul, janganlah sekali-kali kalian, salah satu di antara kalian itu minum sambil berdiri. Minum sambil berdiri. Apabila dia lupa, maka hendaknya dia memuntahkannya. Oh iya. Ya Allah, kita sering banget. Ya kalau undangan gimana Ustaz tuh? Jadi hadis ini jangan dipahami secara mentah-mentah. Iya, betul. Hadis ini memang bunyinya seperti ini. Janganlah di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Apabila sudah terlanjur gitu bahasanya, maka muntahkanlah. Janganlah jadi muntahkan. Maksudnya jangan dilanjutin lagi. Yang sudah diminum ya sudah, telan aja. Susah muntahinnya Nggak gimana? bisa dimuntahin. Maksudnya Diginiin itu, masukin maksudnya jari. yang muntah itu nggak cakep kan. Kalau minum itu dalam keadaan berdiri, itu maksudnya gitu. Paham nggak maksudnya? Jangan ditelan mentah-mentah, jangan. Di sini harus dipahami baik-baik. Muntahkan maksudnya di sini nggak mungkin dong, nggak mungkin air yang sudah masuk bisa muntahin kan, nggak mungkin. Maksudnya kalau begitu jangan lanjutin lagi. Paham? Jangan lanjutin lagi. Oh. Jangan lanjutin lagi tuh. Dihentikan. Berdirinya, duduk. Ya, dia lesot deh Ustaz. Oh iya, langsung duduk gitu. Itu kalau bahasanya gitu. Kan nggak mungkin Bu, udah dimuntah, dalam dimuntah nggak mungkin, itu logikanya nggak masuk akal. Masa ibu udah minum es jeruk, ibu mau muntahin, bisa? Itu jangan ditelan mentah-mentah kalau ketemu hadis. Mana halnya? Nih, kok iman nih. Ini halnya. Tuh. Halo? Ada di sana. Nah. Iya, yang tadi belum dicatat. Oh, gimana? Tuh, gitu tuh. Mansub dia? Mansub. Halo? Mansub tidak? Iya, iya mansub. Iman. Nakiro? Nakiro. Dari isim fa'il? Taruh aja. Fa'ilun. Iya. Ya kan, Burian? Fa'ilun, qa'imun. Nah, maka dengan contoh ini sampai sini ada pertanyaan. Bisa disebut maf'ul bih nggak sih kalau kayak gitu? Nggak bisa. Jangan menganggap kalau mansub itu semuanya maf'ul bih, enggak. Makanya ada berapa yang saya sebutkan kemarin tuh? Ada 12 isim-isim mansub. Kalau begitu kesimpulannya tidak selalu isim itu mansub disebut maf'ul bih. Paham ya, Bu? Iya, iya. Padahal di situ ada juga maf'ul bih ya. Maf'ul bih di antara isim mansub maf'ul bih, isim inna, khobar kana, maf'ul li ajli, maf'ul mutlak. Makanya kita belajarnya runtut. Isim-isim yang mansub itu untuk menempas anggapan itu. Begitu cara belajarnya. Jadi Ibu kalau sudah belajar dulu isim-isim yang marfu 7, isim-isim yang mansub 12, itu udah puyeng dah tuh. Berarti enggak semua mansub tuh maf'ul bih ya. Berarti kita harus Itu yang harus benar kesimpulan seperti itu. pusing juga ya Ustaz. Semakin pusing, itu pertanda ilmu semakin muter gitu Ustaz. Ini dari ini ada bentuk ini lagi, ini betul lagi. nggak apa-apa Bu, belajar nahu itu memang seperti itu. Oleh karenanya saran saya satu, rajin belajarnya.
Nggak aja mbak malam kemarin gitu. Saya rajin cuma hari Minggu doang pagi. Nah, itu namanya kurang rajin. Nyindir nih. Saya rajin nggak pernah libur hari Minggu. Iya sih, tapi maksudnya murojaahnya di rumah gitu. Iya. Iya, Ustaz. Karena yang mengantarkan paham itu sebenarnya setengahnya murojaah. Justru kalau tapi murojaah kalau membaca itu ngantuk itu kalau nggak ada. Kalau ngantuk ya tidur. Bawaannya Ntar lu bangun baca lagi gitu. Oke? ya Ustaz. Gitu. Terima kasih Ustaz. Ustaz, saya banyak pelajaran dari luar. Awal-awal saya sudah sampaikan, kejarlah pelajaran yang bisa dikejar. Belajar di luar itu nggak apa-apa. Iya. Gitu kan? Tapi ibu harus punya fokusnya. Kalau ibu kejar semua itu rasanya nggak mungkin. Kejar yang mungkin. Sedikit asal tahu ya Ustaz. Kalau saya dulu belajar nggak semua saya belajar. Saya belajar nahu, sorab udah itu aja. Nggak pernah belajar di tempat lain. Itu aja. Pada akhirnya ilmu itu akan sama. Apa kita kejar semuanya tapi kita nggak dapat semua. Lebih baik kita kejar sedikit tapi dapat. Dan yang sedikit itu mewakili semuanya. Contohnya nahu sorot baru sekarang ini kok. Ya gitu. Dulu kan Karena yang membuat Arab, kita pandai itu selain gurunya cuma sekedar ngantar paham ya Bu. Adalah diri kita sendiri, kita murojaah. Disitulah hakikatnya belajar. Oke? Iya. Saat saya rajin setiap minggu datang, alhamdulillah, terima kasih. Amin ya Allah. Tapi selain hari Minggu itu baca juga PDF yang saya kirim. Tuh. Belajar. Nanti Bu, berapa persen pun ilmu yang masuk, itu berarti akumulasi ilmu masuk Ibu. Saat akumulasi itu jadi kebingungan. Itu hal yang umum dalam belajar, apapun itu. Iya. Luar biasa. Saya udah terlanjur beberapa program saya ikuti selain belajar di sini di tempat lain nggak apa-apa, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa kejar semua, gitu maksudnya. Kalaupun tidak dikejar, kejarlah pelajaran saya yang masih mudah dikejar. Kalau yang sudah ketinggalan jauh, ya udah nggak usah dikejar. Mau paham mau nggak terserah. Ini saran ya Bu ya, saran. Tapi kalaupun cuma sekedar menambah silaturahim, teman nggak jadi masalah. Iya. Karena kapasitas kita terbatas. Jadi mengukur diri juga. Iya. Oke? Iya. Lina, belajar nahu, belajar Quran, belajar tahfidzul Quran. Wah, kira-kira mana nih belajar? Semuanya cakep. Sip. Begitu. Gak apa-apa, saya bilang gak apa-apa belajar. Harus ada fokusnya, targetnya. Saya mau fokus ke nahu dulu umpama. Gak apa-apa. Jadi intensitasnya itu ditingkatkan ini. Itu namanya orang belajar begitu. Kan kalau sudah ada contoh dari Quran, dari hadits Nabi, bener ya yang nahu itu semua kalamullah tidak lepas dari ilmu nahu dan sorof. Itu baru sebagian kecil contoh. Semakin lama nanti materinya, nanti contohnya di Al-Quran semua. Jadi kita analisa satu kata demi satu kata. Oh ini fa'il, oh ini fi'il, oh ini maf'ul bih, oh ini hal, oh ini. Itu nanti akan ketemu begitu. Iya. Sekarang kan kita sistemnya masih kredit. Kita belajar hal-hal aja yang kita contohin. Kemarin sudah belajar fa'il aja. Coba perhatikan alur kita belajar. Wallahu a'lam bishawab. Ini Ibu udah jam 8:30. Luar biasa. Saya rasa ibu-ibu udah mau siap-siap keluar weekend. Mudah-mudahan bertambah ilmu kita dan wawasan pemahaman kita. Amin. Ya rabbal alamin. Mari kita cukupkan dulu sampai di sini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Terima kasih. Selamat berhari Minggu, Ustaz. Ya, salam sama Bu Aminah ya, Bu Rian. Ya, insya Allah. Ya, baik.